Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adik-adik di Madrasah Aliyah Negeri Karo di kelas 10, kita jumpa lagi dalam pembelajaran dari rumah ya, jarak jauh. Kali ini kita masih tetap bahas tentang pembahagian sunnah. Di pekan-pekan yang lalu kita sudah bahas dua sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Dan Bapak, saya yakin sudah paham lah, semua masih ingat karena itu masih mudah. Kita selanjutnya yang ketiga, hari ini kita bahas sunnah takririyah. Oke, kita bahas sunnah takririyah kali ini dengan video yang dipersingkat supaya mudah memahaminya ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, kita bahas dulu sedikit, kita ulang bahwa macam-macam sunnah itu kan ada 4. Yang pertama sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan sunnah hammiyah. Jadi kita bahas kali ini sunnah takririyahnya saja ya. Nah, ini bahasan kita yang pertama pekan lalu, sunnah qauliyah, berasal dari qala yaqulu qaulan, qauliyah, perkataan. Jadi sunnah ini bersumber dari ucapan atau perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contohnya an Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini isi sabdanya dalam ucapannya, sebaik-baik kalian adalah seorang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini Rasul sampaikan melalui lisan ucapannya ya. Selanjutnya yang kedua ini sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini pekan lalu sudah kita bahas tentang perbuatan, bersumber dari perbuatan perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, contohnya kemarin juga sudah kita bahas an Jabir Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya haitsu tawajjahat, kemanapun arah kendaraannya, berarti Rasulullah tidak menghadap kiblat. Namun apabila faiza arada faridatan, kalau mau melaksanakan sholat fardu, nazzala, dia turun, fastaqbalal kiblah, langsung Rasulullah menghadap kiblat. Jadi ini bukan ucapan Rasul, namun perbuatan Rasul yang dilihat oleh sahabat. Nah, ini fokusnya adalah sholat di atas kendaraan. Nah, ini salah satu contoh dari sunnah fi'liyah, dari perbuatannya Rasulullah SAW. Yang pertama tadi dari qauliyah, dari ucapan Rasulullah SAW. Nah, bahasan kita selanjutnya adalah sunnah takririyah. Ini dia. Nah, contohnya bisa kita lihat di gambar ini bahwa Rasulullah SAW pernah satu hari disuguhi oleh Khalid Ibnu Walid dengan satu makanan. Di antara makanan, banyak makanan, di antara makanan itu ada salah satunya dob. Dob itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia biawak. Tahu biawak ya? Nah, biawak itu disuguhkan, dimasak, disuguhkan kepada Rasulullah dan sahabat-sahabat waktu itu. Namun Rasulullah tidak makan. Nah, akan tetapi, sunnah yang ketiga inilah disebut dengan sunnah takririyah. Sunnah takririyah ini bukan ucapan Rasul, bukan juga perbuatan Rasul. Jadi sunnah takririyah ini perbuatan sahabat yang dibiarkan oleh Rasulullah, yang dibenarkan oleh Rasulullah, yang didiamkan oleh Rasulullah. Kalau semisalnya perbuatan sahabat itu salah, mestilah ditegur Rasulullah, ini salah, tak boleh, ini tak boleh gitu. Maka perbuatan sahabat yang dibiarkan oleh Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah, didiamkan oleh Rasulullah, dianggap itu bisa jadi sandaran hukum bahwa itu benar, bisa dilakukan, boleh dilakukan. Memang Rasulullah tidak makan, namun sahabat-sahabat di Rasulullah ketika itu makan.
dan tidak dilarang oleh Rasulullah. Bisa kita ambil hukum bahwa makan daging dob, daging biawak ketika itu halal, boleh dimakan. Kenapa? Karena ketika sahabat makan, Rasulullah tidak larang. Ini contoh hadis atau sunnah takririyah. Namun perlu kita luruskan bahwa dob, biawak yang ada di sana itu berbeda dengan biawak yang ada di daerah kita di Indonesia. Jadi biawak di daerah kita itu dia memakan segalanya. Bangkai pun dia makan, terus dia hidup di dua alam. Namun kalau dof, biawak yang ada di Saudi, itu mereka di sana kalau saya tidak silap itu hanya makan rumput-rumput saja. Dan dia hidup di satu alam, hanya di darat saja. Maka diperkenankan ketika itu Rasulullah SAW biarkan sahabat-sahabat memakan halal. Nah, kita lihat contoh gambarnya seperti ini, dob itu. Di dalam kitab Al-Hayawan, karya Abu Usman Amr bin Bahar Al-Jahiz dan kamus Arab lainnya, didapatkan keterangan sebagai berikut. Di antaranya, dab adalah hewan reptil yang hidup di gurun pasir, termasuk dari hewan darat, bukan laut dan air. Termasuk dari jenis hewan darat yang kepalanya seperti ular, umurnya panjang. Sekali bertelur bisa mencapai 60-70 butir. Dan telurnya menyerupai telur burung merpati. Warna kulitnya bisa berubah dikarenakan perubahan cuaca panas. Tidak meminum air, bahkan mencukupkan dirinya dengan keringat. Ekor adalah senjatanya. Gigi-giginya tumbuh berbarengan, mempunyai 4 kaki yang mana semua telapaknya seperti telapak tangan manusia. Sebagiannya ada yang mempunyai 2 lidah. Hewan yang dimakan hanya belalang. Terkadang memakan anaknya sendiri, makan tumbuhan sejenis rumput, menyukai kurma. Sebagian orang Arab merasa jijik dengannya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Saleh Abdul Aziz Al-Ghuzan, hafizahullah, tentang seperti apa itu dab. Maka beliau menjawab bahwa dab adalah hewan bar atau padang pasir yang berjalan di atas perutnya. Kemudian ditanyakan lagi tentang apakah dab bertaring, maka beliau menjawab bahwa dab tidak bertaring. Hewan ini memakan rerumputan dan tidak meminum air, dan sebagian orang memakan dagingnya. Apa itu biawak? Karena di negeri kita ini cukup mudah menemukan biawak, maka kita tidak terlalu panjang lebar mendeskripsikan tentang biawak. Biawak adalah reptil yang mirip seperti komodo, namun ukurannya lebih kecil, termasuk hewan karnivora atau pemakan daging, memangsa santapannya, atau hewan-hewan yang dimakannya seperti katak, ayam atau burung sekalipun dengan gigi taring. Hidup dalam lubang atau gua, di sungai atau rawa, atau juga gorong-gorong. Bisa berenang di air dan berjalan di darat seperti halnya buaya. Jadi sudah cukup jelas ya sunnah takririyah ya. Sunnah takririyah itu yang di perbuatan sahabat yang didiamkan, dibenarkan oleh baginda Rasulullah. Tapi tadi harus diluruskan ya, dob itu memang pengertiannya mungkin penerjemahannya tetap biawak, namun beda ya biawak yang ada di sana dengan ada di kita. Dob dengan biawak yang ada di Indonesia ini beda. Yang dob itu halal, dari mana kita tahu halalnya? Dari sunnah takririyah, bahwa sahabat pernah makan, Rasulullah SAW membiarkan. Namun biawak yang ada di kita jangan coba-coba dimakannya, karena itu tadi saya sudah dijelaskan di situ, bertaring ya, juga hidup di darat bisa, di laut bisa, dan itu haram. Nah, contoh lain kita dengar dari Ustadz Abdul Somad tentang sholat sunnah wudhu. Nah, ini dari Bilal bin Rabah. Kita perhatikan yang disampaikan tuan guru kita, Ustadz Abdul Somad berikut. Nabi memanggil Bilal bin Abi Rabah. Bilal, mari kemari. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah selipah engkau dalam surga. Didengar suara. Apa amalan engkau Bilal? Apa jawab Nabi?
Apa pertanyaan Nabi? Apa amal engkau Bilal sehingga aku mendengar suara itu di dalam surga? Jawab Bilal, aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat selepas wudu. Salat sunat selepas wudu itu tidak pernah dibuat Nabi. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah ajarkan. Tunjukkan saya mana hadis Nabi ajarkan salat sunat selepas wudu. Tak ada. Bila kita pakai kaedah tadi, bila Nabi tidak buat bid'ah, berarti salat sunat wudu itu bid'ah. Mestinya Nabi panggil Bilal, Bilal, aku dengar suara kaki engkau dalam neraka kerana engkau berani membuat amal yang aku tidak contohkan, aku tidak bagi ajarkan, aku tidak pernah buat. Ini menunjukkan bahawa kaedah ini batil. Bila ada orang berkata, itu kan sunnah takririyah. Kalau Nabi suruh, salatlah kamu selepas wudu, namanya sunnah qauliyah. Nabi menyuruh, Nabi berkata. Kalau Nabi buat, sahabat melihat. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal wudu'i rak'ataini. Aku pandang Nabi melaksanakan 2 rakaat selepas wudu. Berarti dia sunnah fi'liyah. Nabi membuat. Bila Nabi tidak buat, Nabi tidak suruh, sahabat memperbuat, dan Nabi memperakui perbuatan sahabat itu, maka perbuatan itu disebut dengan sunnah takririyah. Bila Ya, itulah tadi salah satu contoh juga bahwa Bilal bin Rabah melakukan ibadah salat sunnah setelah wudhu, dan itu tidak dibuat Rasul, tidak pernah disarankan Rasul, namun ketika Bilal buat, Rasulullah SAW memperakui, diperbenarkan. Maka itu salah satu contoh sunnah takririyah. Oke, demikianlah sampai di sini dulu tentang sunnah takririyah. Insyaallah pekan depan kita jumpa kembali dengan sunnah hammiyah. Oke, tetap stay tinggal di rumah, jangan kemana-mana karena virus ada di mana-mana. Kita tutup pembelajaran kita hari ini sampai di sini dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berkisah tentang Kesultanan Delhi. Berpisah di lain waktu berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.